Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cimelinda Salsabila. Di sini akan mempresentasikan tentang materi matematika bab 1, yaitu hakikat mempelajari matematika. Yang pertama, hakikat matematika. Pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani matematik yang berarti mempelajari. Kata matematika ini juga berhubungan dengan kata lainnya, yaitu metin, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Ada beberapa definisi mengenai matematika, salah satunya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tentang bilangan. Yang kedua, matematika adalah ilmu deduktif. Hal ini berarti bahwa proses pengerjaan matematika itu harus bersifat deduktif. Deduktif di sini berarti harus berdasarkan pembuktian umum. Di dalam matematika, suatu generalisasi, sifat, teori, atau dalil itu belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif. Jadi, kebenarannya itu baru bisa diterima jika sudah dibuktikan berdasarkan pembuktian umum. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baju yang dijemur di bawah sinar matahari akan kering, dan apabila kemudian kita menjemur baju lagi di bawah matahari dan baju itu kering, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari itu akan kering. Berbeda pada saat kita akan menghitung buah di dalam keranjang, kita harus menghitung buah tersebut agar mengetahui jumlahnya, karena kita tidak bisa mengetahui jumlah buah dalam keranjang jika hanya dengan melihatnya. Yang ketiga, matematika adalah ilmu yang terstruktur. Matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasi. Nah, struktur matematika itu diantaranya yang pertama, unsur-unsur yang tidak terdefinisi, contohnya garis, titik, lengkungan, dan bilangan. Yang kedua, unsur yang terdefinisi. Dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi tadi, maka terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan. Contohnya, dari garis tadi bisa membentuk sudut, segitiga, persegi panjang. Yang ketiga, aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi dan unsur yang terdefinisi dapat dibuat asumsi-asumsi yang dikenal dengan aksioma dan postulat. Aksioma ini adalah suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran yang bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian, sedangkan postulat hanya memiliki nilai benar di ilmu yang lebih spesifik, dan postulat ini bisa dibuktikan dengan aksioma tadi. Yang keempat, dalil atau teorema. Dalil atau teorema adalah hasil penyusunan dari unsur yang terdefinisi, unsur yang tidak terdefinisi, dan aksioma, di mana kebenaran dalil atau teorema ini harus dibuktikan secara deduktif, yang berarti pembuktian secara umum. Misalnya, pada saat menghitung jumlah pada suatu segitiga, jumlah sudutnya itu ada 90, berarti 90 dikali 3 itu adalah 180. Yang B, hakikat matematika sekolah. Matematika sekolah adalah unsur-unsur dari matematika yang dipilih berdasarkan kepentingan pendidikan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sekolah tidak sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Matematika sekolah itu bertujuan untuk mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi perubahan-perubahan keadaan di dalam lingkungan sekitarnya maupun di dalam kehidupan di dunia, dan juga untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, pembelajaran matematika di SD. Yang pertama, hakikat pembelajaran matematika di SD. Pelajaran matematika di SD adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar matematika di sekolah. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika.
Matematika memiliki tujuan umum yang dapat dilihat di dalam KTSP 2006. Tujuan lainnya yaitu untuk pembentukan sikap siswa dan keterampilan dalam penerapan matematika sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ruang lingkup materi matematika SD. Mata pelajaran matematika itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, bilangan. Contohnya yaitu bilangan angka, perhitungan dan perkiraan. Yang kedua, geometris. Contoh geometris yaitu bangun 2 dimensi dan bangun 3 dimensi. Dan yang ketiga, pengolahan data. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.